alias Eki. Nah, ini fotonya. Kalau kalian lihat, ini Vina cantik sekali. Eki pun juga ganteng sekali ya. Tongkrongannya si Eki ini suka sama Vina. Nggak betah banget digodain sama Egi. Dia melakukan hal tindakan yang sangat benar menurut Let's Go, yaitu meludahi wajah si Egi ini. Nah, itu tindakan yang sangat tepat karena wajah Egi ini udah pasti jelek, guys. Nah, temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Ini sempat kerasukan dan dia mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Itu otaknya Mbak itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Nah, jadi polisi aja pada saat tersebut dia takut mengungkapkan bahwa ini Egi ini udah dikantongin identitasnya tapi nggak berani diungkapin. Kasus Vina Cirebon, ternyata pelaku utamanya itu udah kabur, guys. Tapi di Jakarta, anak pejabat, polisi lebih hebat daripada Sambo sampai sekarang nggak ketangkap, sialan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Apa kabarnya sobat Let's Go? Memang kita nggak ketemu ya. Nah, bagi kalian yang penasaran ya, just info aja nih. Kemana sih Bang Let's Go ini, guys? Gitu. Jadi, Let's Go ini baru sembuh dari kemetongan ya, gitu. Jadi, selama 12 hari Let's Go itu di rumah sakit. Ada komplikasi lah, ada sakit paru-paru, liver, dan yang lain-lain gitu. Jadi ya selama 12 hari berjuang melawan penyakit kekritisan ya, dan akhirnya bisa sembuh dan bisa kembali lagi di sini. Makasih banget nih buat teman-teman yang masih nontonin Let's Go sekarang, dan kalau ada pertanyaan ya itu ya, Let's Go 12 hari di rumah sakit dan perlu penyembuhan. Sekarang tadinya turun banget, itu sekitar 5-6 kilo, tapi sekarang udah naik lagi 2 kilo. Ya inilah, kita kembali lagi di Let's Go. Oke guys, jadi yang Let's Go mau bahas kali ini adalah tentang Cirebon ya, Vina Cirebon gitu. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret, bukan. Karena filmnya tuh lagi viral banget sekarang. Kalian udah nonton? Let's Go udah nonton, dan juga ini merinding banget nontonin Vina di bioskop ya. Kalau kalian belum nonton deh gitu. Ini banyak banget hal yang kita harus bantu untuk memviralkan kasus ini. Karena 3 pelaku utama itu belum ditangkap, guys. Pelaku berdebah yang bernama Egi itu emang gila dia gitu. Emang gila. Namanya udah Egi, itu emang gila gitu. Itu sampai sekarang belum ketangkep. Nah, jadi bagi kalian yang pengen tahu kronologinya kayak apa, kita akan buat kronologi sesingkat mungkin dan semudah mungkin untuk dimengerti. Jadi kita akan ungkap siapa sih Egi ini pelaku utama, kenapa dia belum bisa ditangkap-tangkap sampai sekarang. Nah, jadi kasus Vina ini adalah kasus pembunuhan di Cirebon ya gitu. Nah, jadi kalau kalian penasaran dan juga nggak kebayang ceritanya kayak apa, kalian yang lahir tahun 90-an atau di bawah 90-an itu pasti familiar banget dengan film Susana ya. Hah? Mama kenapa sih diam aja? Matematika Rio konten 100. Ya. Ini mirip banget dengan film-film kasus Susana, di mana ada seorang wanita itu dianiaya dan diperkaos oleh sekelompok pria, dan akhirnya wanita ini meninggal dunia dan arwahnya gentayangan ingin membalas dendam. Nah, kasus Vina ini menurut Let's Go sangat persis seperti di film-film Susana. Kenapa? Karena Vina ini meninggal dunia dan dibumbui dengan kesurupan dari arwah Vina ini ke tubuh temannya sendiri yang mengungkapkan bagaimana kejadian sebenarnya dia dibunuh dan diperkaos oleh sekelompok pria. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Dan juga dia menyebutkan pelaku-pelaku utamanya yang sampai sekarang ini belum ketangkap. Nah, oke, singkat aja, jadi kasus Vina ini itu terjadi di tanggal 27 Agustus 2016. Itu di Jembatan Layang Cirebon gitu. Pelaku utama itu ada 11 orang. Namun otaknya itu ada 1 orang. Nah, jadi 8 orang dari pelaku udah ketangkep dan udah divonis hukumannya kurang lebih seumur hidup, ada di podcastnya Densu. Lalu 3 orang lainnya, termasuk otaknya, itu belum ketangkep. Nah, 3 orang lainnya ini bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, alias Egi, alias emang gila gitu. Nah, kalau kalian udah pernah denger rekaman suara Vina, itu jelas banget bagaimana keadaan dia dihabisi oleh sekelompok orang. Jadi Vina ini berpacaran dengan seorang pria bernama Muhammad Rizky alias Eki. Nah, ini fotonya. Kalau kalian lihat, ini Vina cantik sekali. Eki pun juga ganteng sekali ya. Itu, ini lihat nih. Eki ini ganteng sekali menurut Let's Go di zaman 2015-2016 ya. Dia main gitar, mukanya kayak anak band, ganteng banget gitu. Dan Eki ini punya teman satu tongkrongan yang bernama Egi gitu. Eki, beda ya, Eki dan Egi.
Eki ini emang oke sekali. Nah, kalau si Egi ini emang gila dia. Nah, emang gilo dia. Nah, itu berbeda ya gitu. Nah, jadi teman tongkrongannya si Eki ini suka sama Vina. Nah, si Egi ini suka sama Vina. Kok bisa suka sama pacar teman sendiri? Emang berdebas ya, Lan. Pengangguran preman ya kayak gini nih. Karena dia suka sama Vina, dia terus goda-godain Vina ini gitu. Sampai physical touch lah, dia megang-megang Vina gitu, terus goda-godain Vina gitu. Dan di mana Vina ini nggak nyaman banget sama si Egi. Jadi suatu kejadian di mana Vina ini udah nggak betah banget digodain sama Egi, dia melakukan hal tindakan yang sangat benar menurut Let's Go, yaitu meludahi wajah si Egi ini. Nah, itu tindakan yang sangat tepat karena wajah Egi ini udah pasti jelek guys gitu. Dibandingin dengan Eki ya. Kelakuan jelek, muka jelek juga nih, pasti nih ya. Makanya diludahin aja nih. Aku pengen ludahin muka orang ini kayaknya tindakan yang tepat gitu. Kalau ada Let's Go bantuin ludahin 2 kali itu. Sesuai dengan namanya emang gila dan kelakuannya juga si Egi emang gila, itu dia sakit hati guys, karena cintanya ditolak sama Vina berkali-kali, dan juga terakhirnya itu adalah dia diludahin sama si Vina. Akhirnya dia punya rencana untuk gimana caranya membalas dendam sama si Vina, sama si Eki ini. Karena dia masih cinta sama si Vina kan. Akhirnya terjadilah di suatu malam, dia mengajak teman-temannya sebanyak 10 orang, plus Egi ini 11 orang, itu untuk mencegat Vina yang lagi jalan-jalan. Kebetulan pada saat tersebut, Vina sama si Eki ini lagi mau keluar, nongkrong jalan-jalan. Nah, dipepetlah dengan segerombolan orang berdebah preman nggak tahu diri dan juga nggak punya kerjaan. Nah, Tahu-tahu dipukul dari belakang. Vina diperkosa. akhirnya si Eki ini dipukul balok dari belakang kepalanya sampai pingsan. Vina pun juga demikian. Jatuh motornya, pingsan, mata Vina itu ditutup pakai kain nih oleh para pria hidung belang berdebah sialan ini gitu. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya namanya Egi. Bener kan Zara Hadid? Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Nah, itu pengakuan Vina di tubuh sahabatnya. Kalau nggak salah tubuh sahabatnya ini bernama Linda ya. Jadi Linda ini sempat kerasukan dan dia mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Polisi ini mengatakan bahwa Vina ini kecelakaan, guys. Polisi mengatakan Vina kecelakaan gitu. Udah ada udang di balik batu ya. Ada yang ditutup-tutupi nih. Kenapa bisa kecelakaan gitu? Nah, dari kesurupannya si Vina ke Linda ini ada beberapa hal yang dia bilang. Dia bilang bahwa pelaku utamanya tolong ditangkap. Sampai sekarang tuh kok belum ditangkap dan dia tahu di mana keberadaan pelaku utama alias si Egi ini. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Jadi Vina tahu tuh mau hadiah. nikah sama Egi tuh, Mbak. Tahu. Matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, Mbak. Itu otaknya, Mbak, itu. Karena itu anaknya polisi, Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Pertamanya niatnya mau perkosa aja, Mbak, mau perkosa, tapi karena takut ketahuan jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya, Mbak. Nah, itu dia guys. Jadi petunjuknya bahwa Egi ini adalah anak seorang polisi dan pejabat, guys. Kan banyak yang penasaran ya. Ini dari 2016 loh. Kenapa Egi bisa nggak ketangkap dari 2016 gitu? Bilang ada bokapnya polisi dan bisa punya jabatan di sana. Nah, apakah jabatan dari seorang ayahnya Egi ini itu melebihi dari kasus Sambo, guys, gitu? Mungkin di tahun 2016 ya bisa terjadi seperti itu ya, karena nggak ada yang viral-viral kayak sekarang kan, gitu. Bahkan di filmnya, guys, kalau kalian nonton di filmnya, ada bagian di mana polisi bilang saya udah mengantongi identitasnya. Namun saya nggak berani ngungkapinya karena saya takutnya ada kenapa-napa. Nah,
Di dalam filmnya itu ada polisi ngomong seperti itu. Nah, jadi polisi aja pada saat tersebut dia takut mengungkapkan bahwa ini Egy ini udah dikantongin identitasnya, tapi nggak berani diungkapin. Nah, berarti kan apakah memang ada pejabat tinggi yang ternyata adalah keluarga dari si Egy sialan ini gitu loh. Nah, kalau zaman dahulu memang keadaannya seperti itu, zaman sekarang ini beda lagi, guys. Let's Go yakin kalau ini viral, polisi dengan cepat pasti bisa nih, polisi Cirebon ya terutama ya, itu pasti bisa menangkap 3 pelaku utama. Nah, tapi di film ini juga ada yang janggal, bahwa film ini itu meninggalnya nggak bareng si Eki gitu. Nah, kabarnya bahwa keluarga almarhum Eki ini tidak mengizinkan anaknya Eki ini ada di film ini gitu. Cerita tentang Eki ini ada di film ini gitu loh. Mungkin orangnya nggak mau kematian Eki ini disebarluaskan gitu. Karena pas Let's Go nontonin film Vina ini, itu berasa banget ketika waktu kecil Let's Go tuh nontonin film Susana ya, dimana para pria berdebah biadab bajingan ini itu memperkaos cewek rame-rame dan abis itu menghabisi nyawanya gitu loh. Itu persis banget waktu kecil Let's Go nontonin film Susana tuh kayak gitu juga. Feeling Let's Go tuh benci banget dengan orang-orang preman pengangguran berdebah sialan ini gitu. Dan Let's Go harap sih yang akan diundang nanti itu setelah dari keluarganya Vina, sahabatnya Vina, si Linda ini yang kerasa juga diundang. Nah, Let's Go penasaran ya kalau Bang Deddy Sumargo mau ngundang sahabatnya Linda, sahabatnya si Vina ini, si Linda ini buat podcast lagi dan menceritakan apa sih yang dia rasain, apa sih yang Vina rasain. Karena kan tuh pakai tubuhnya dia ya, pasti dia ngerasain kesedihan yang Vina rasain gitu. Mungkin dia dapat visual secara nyata gimana Vina ini diperlakukan kejam oleh para pelaku. Nah, Let's Go penasaran dengan kalau nanti suatu saat si Linda ini diundang podcast sama Deddy Sumargo. Nah, itu dia guys, cerita tentang kasus kali ini. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Dan siapakah Egy ini? Dan dia masih berkeliaran katanya di Jakarta. Menurut Let's Go berarti dia tidak sekaya itu kalau dia nggak sampai keluar negeri ya. Mungkin karena ini di Cirebon, mungkin ini kota kecil ya. Jadinya orang-orang di sana masih takut-takutan gitu untuk mengungkapkan siapa Egy sebenarnya. Tapi menurut Let's Go di tahun 2024 ini ayahnya Egy ini tidak terlalu berpengaruh, dan dengan kekuatan netizen kita bisa ungkap siapa Egy sebenarnya dan cepatnya ditangkap. Kalau udah ditangkap ini akan menjadi kasus besar banget guys gitu. Itu aja video kali ini, video pertama Let's Go setelah berapa belas hari tidak muncul. Thank you banget nih buat teman-teman Let's Go yang udah masih menyediakan waktunya buat nontonin Let's Go. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.